Sepintas yang rajin ngirim saya ini hell ya, helmian ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan tuh, jadi saya ngikuti dia, bagus juga, alhamdulillah. Sebenarnya juga ya untuk isi gitu ya, isi pembicaraan itu lebih kurang itu yang dibahas itu adalah Al-Quran, hadis, pandangan-pandangan ulama, perkembangan pendapat terkini begitu ya, entah penemuan entah apa. Tapi memang ketika beda yang membahas tuh beda juga respon dan tanggapan. Nah, jadi misalnya kalau orang membahas tentang Isra Mi'raj, surah Al-Isra atau surah An-Najm gitu kan, dengan Ustadz Somad membahas tuh beda, sama-sama isinya. Nah gitu ya, sama juga ibu nyanyi lagu atau saya analogikan ibu-ibu nyanyikan lagu Ana Bansa Nafsi ya kan. Kemudian dengan penyanyinya asli ya kan, atau salawat ilahana ya ilahana, misal ujung tuh kan merdu dah tuh. Tapi nanti ada pula Nisa Sabian nyanyi kan ya kan. Udahlah. Bendanya tuh itu juga gitu kan. Nah begitu juga ceramah gitu ya. Jadi isinya tuh lebih kurang, tapi ketika ada yang berpengaruh, ada dimensi misalnya ruhiyahnya lebih tinggi, jadi seolah-olah itu beda gitu. Padahal kalau ditanya apa tadi isinya, kira-kira pembahasan itu tuh sudah pernah kita dengarkan, betul tak Bu? Nah, gitu kan betul. Tapi ada pahala lain, ada spirit lain, pahala menghadiri itu beda, spiritnya itu beda, semangat keagamaan kita gitu. Itu yang ruhiyahnya orang katakan gitu ya, yang beda. Jadi kalau materi, tema itu bisa kita berkaya gitu ya. Kita bilang itu tak itu juga enggak juga ya. Nanti tergantung dari pembicaranya itu, apakah dia hanya membahas seputar itu saja atau dia mampu misalnya mengkombinasikan atau menambah, memperluas, mempertajam gitu ya. Nah, jadi bisa itu tak itu juga, karena saya pernah juga dapat laporan. Nah ini catatan mama nih, sendal. Enggak dipakai. Nah ini nih saya pernah tarik. Terekam itu. Enggak apa. Saya pernah dapat laporan juga. Ini kita santai tapi nikmat, tapi juga kita insya Allah mendapatkan manfaat ya. Bu katanya, Bu Ustazah katanya, kalau pengajian saya tuh dibahas tuh iman takwa terus. Kata udah berapa tahun lah Bu katanya pembahasannya iman takwa terus. Mantap lah saya bilang, berarti posisi iman takwa ibu tuh udah tinggi. Bukan Bu, itu tuh kok pembahasannya iman takwa terus. Jadi bosan saya katanya. Oh iyalah enggak apa-apa, saya dengarkan orang udah tua yang nyampaikan, yang menjadi pembimbingnya. Syukur juga karena dia punya keahlian lain gitu kan, misalnya keahlian bidang lain, tapi pas ceramahnya beliau udah enggak sempat lagi untuk mengembangkan. Jadi temanya iman takwa terus yang dilaporkan gitu ya. Tapi sebagaimanapun ya, tetap itu penting gitu kan, tetap ada sesuatu yang dapat kita ambil atau sesuatu yang kita terima hikmahnya gitu kan. Nah gitu. Ini ibu-ibu banyak komentarnya macam-macam kan. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di rumah Kaid 2 minggu yang lalu itu Bu Ida membahas apa tuh kemarin tuh? Tentang sholat, ya sholat juga ya. Nah, maka saya enggak bermaksud ngetes ya, supaya kita kemarin udah diamalkan belum? Karena saya pesan. Nah, sekarang saya kan pesan itu enggak. Oke lah, enggak kita anggap PR, kita hafalkan sedikit 5 menit ya. Setelah innaka hamidum majid itu ada doanya apa Bu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang apa? Sekali lagi ya. Nah, saya apa ada? Sebenarnya kan Bu Ipas mau pakai pesawat. Tapi saya ini karena ibunya sibuk, gak ada saya diam-diam. Kait sibuk di dapur kalau tuan rumah. Ada apalah, jadi ini kita segarkan lagi ya.
itu maksudnya adalah salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu, ya itu adalah memantapkan sholat, ya, termasuklah bacaan, termasuklah ini juga akhir zaman, penangkal Dajjal, ya. Nah, sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, nanti dibaca diulang-ulang. Kalau bagi yang udah hafal silakan kirim di rekaman suara voice note-nya atau pakai video juga boleh di grup kita ya. Nah, yang udah hafal ya. Nah, kan Utimai udah hafal kan? Oh, katanya. Oh ya. Belet kan? Ada belet ya. Kamala tadi udah hafal kan apa kan? Udah masih dibaca ya. Ya, jadi insya Allah itulah yang dimaksudkan dengan perkembangan dari pembelajaran Majelis Taklim. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga berjuang untuk menguasai, misalnya tadi bacaan Quran yang baik, kemudian juga doa-doa, ya. Cuma nanti ya itulah dua hal itu ya. Nanti mungkin di tahun berikutnya, mungkin 1 tahun ini kita masih memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita. Nanti mungkin bisa lebih diperindah. Kalau udah intinya bacaannya dulu bagus, diperindah dengan bacaan tartil. Kalau misalnya belagu itu udahlah, itu memang dari kecil dan modal suaranya harus kuat kan. Minimal lagu tartil. Nanti kita setahun lagi lah gitu ya, setahun setelah ini atau nanti 6 bulan, nah kita bertartil, baca dengan yang lebih indah dikit ya. Nah itu Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya belajar itu, proses belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak pandai menjadi pandai. Jadi bisa kayu kata orang tuh jadi paham. Nah, kalau enggak ya kita dapat pahala, dapat pahala Majelis Taklim, dapat pahala menuntut ilmu, dapat insyaallah tadi yang disebutkan oleh Budi Cici ya. Tadi di awal saya sudah bacakan di dalam surah An-Najm, surah ke-53 ya, 53. Surah An-Najm itu ada 62 ayat ya, termasuk surah Makkiyah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah mengatakan dalam firman-Nya itu di dalam surah An-Najm, tidaklah berkata-kata, Muhammad itu tidaklah berani berkata-kata, yang melainkan apa yang dikatakannya itu adalah wahyu. Ya, jadi dia tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Nah, ini yang saya mau lanjutkan dari Ustaz Somad tadi itu. Nah, kemarin di Akhwatul Muslimah saya hanya sampaikan dia ada 10 hikmah dari Isra Mi'raj. Di Akhwatul Muslimah itu saya sampaikan baru separuh, kemudian Kaid juga ada di sana. Jadi saya pengen juga walaupun saya menyampaikan barang ulangan, tapi tetap ada pengembangan gitu ya, pengembangan dari yang kita bahas itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalil dari Isra Mi'raj itu ada 2, yaitu surah Al-Isra dan juga surah An-Najm. Tapi ada lagi di surah-surah lainnya yang paling terkenal. Yang paling kita hafal itu adalah surah Al-Isra. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Itu dalil dari surah Al-Isra ya, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan atas izin Allah Maha Suci. Subhana, Maha Suci Allah. Asra yang berjalan di malam hari. Abdu bi'abdihi lailan ya, hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa menjadi heboh? Kenapa menjadi viral tentang Isra Mi'raj ini? Dikarenakan ini secara akal tidak mungkin perjalanan itu biasanya dilakukan kalau tafsir Kemenak semalam menurut Ibu Ustazah Hindun itu 40 hari. Tapi Ustaz Somad juga pernah
mengutip dari hadis lain itu 2 bulan kalau perjalanan normal ke Mekah ke Palestina itu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan, sedangkan di Departemen Agama itu 40 hari. Ya mungkin kudanya lah kali, kalau yang 40 hari tadi ini kuda tercepat lah, kuda masih muda-muda. Mungkin yang 2 bulan yang 2 bulan ini kuda-kuda yang udah tua gitu kan, udah loyo gitu kan. Tuh. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, yang problem di situ ya, yang kita mengkaji secara kritis ya, yaitu kata abdun kan, kata abdun. Nah jadi ini rupanya dari kalimat itu tuh ulama-ulama ini jadi beda-beda pendapat penafsiran. Abdun tuh ada yang mengatakan ruhnya kayak orang mimpi kan, biasa pernah mimpi bu, naik kapal kan, jalan-jalan naik pesawat, terkejut masih ada di tempat itu. Nah padahal kata abdun itu adalah unsur rohani dan jasmani. Nah, jadi dalam keimanan kita yang meyakini itu Rasulullah SAW dia berangkat Isra Mi'raj itu dengan jasad dan ruhnya, jiwa raganya. Nah, problem berikutnya. Jadi Isra Mi'raj itu ada 2. Satu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Isra. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke ke Sidratul Muntaha. Ibu udah pernah Mi'raj? Tadi itu Mi'raj. Orang beriman itu Mi'rajnya saat sholat, itu hadis mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah Mi'rajnya orang beriman, orang mukmin. Nah, jadi dalam hal ini maksudnya melakukan suatu menaikkan taraf kita, spiritualitas kita itu waktu sholat itu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghayatan kita itu ya, tunduk taat kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sholat itu proses menaikkan keimanan kita. Kita merawat, kita meningkatkan, kita menaikkan. Nah, itu. Emang beda dengan Rasulullah SAW itu naik juga, tapi dia real, benar-benar jasad dan ruhnya itu naik ke langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dari Allah SWT. Itu ada persoalan lagi bu, ini saya ngomong santai aja ya, bukan kayak ceramah. Persoalannya lagi, apakah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah secara langsung atau tidak? Gimana? Yang ibu ketahui? Bertemu langsung. Tidak Ayo. bisa dilihat dengan matanya, tapi dengan hatinya. Nggak bisa melihat. Ini masalah iman nih, hati-hati. Jadi ketemu enggak dengan Allah nih? Bu Jum ketemu. Bu Iin? Enggak. Malaikat Jibril nggak tahu, saya cuma Muhammad yang bisa ketemu. Saya bilang nggak lah. Ya, benar ya. Bertemu itu bukan bertemu wajah, Bu. Ya, dia meyakini dengan hatinya. Ya, macam kita sholat itu, kita meyakini kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu, ya, Allah itu memang tidak bisa dilihat kecuali nanti di akhirat. Kalau Allah bisa dilihat untuk saat ini, nah ini pelajaran tauhid kita, berarti Allah itu bisa diobjekkan. Berarti Allah bisa masuk dalam otak kita. Macam ini ya, saya lihat di depan saya ini HP. Lalu saya pejam. Walaupun saya tidak melihat, tapi dalam pejaman mata saya ini saya udah tahu HP ini kayak gini, betul enggak? Nah, di depannya nih ada tambol Atipari, pejamkan. Walaupun saya tidak ngelihat itu, tapi saya udah Atipari itu ada dalam otak saya. Apa itu gelas, ada awan hijau, ada itu. Jadi barang-barang ini bisa masuk dalam otak kita, bisa terobjekkan bahasa kerennya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bertemu atau melihat secara langsung ya. Ya, kalau bisa melihat secara langsung itu problem. Berarti Allah itu bisa diobjekkan, bertentangan dengan tauhid kita. Ya, Allah itu tidak bisa dilihat untuk saat ini. Nanti setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan kembali, jasad kita pun menjadi seperti Nabi Adam, semua masing-masing 30 meter panjangnya. Bujum jangan khawatir, Bujum yang merasa lebih rendah, nanti tinggi Bujum 30 meter, setinggi jembatan tuh kali ya. Semuanya kayak gitu, main juga kayak gitu, semuanya ya, semuanya kita akan dibangkitkan tinggi-tinggi semuanya. Dulu kan ada film raksasa
Itulah dia. Jadi itu mungkin apa tuh gambaran orang visualkan seperti itu ya. Tapi ini dalam hadis yang menceritakan seperti itu ya. Nah jadi itu nanti di akhir. Nah jadi sekarang ini kita pada fase beriman, kemudian ujian keimanan, kemudian kita menkukuh keimanan, dan Isra Mi'raj itu juga adalah ujian keimanan. Percaya enggak? Kita orang beriman tuh percaya. Bahkan iman ibu-ibu nih, Masya Allah, lebih hebat dari imannya orang di masa itu. Kenapa? Orang di masa zaman Nabi bertemu dengan Nabi. Macam mana dia enggak percaya? Ya kan Nabi sendiri yang ngomong kita nih. Jangankan bertemu, datuk nenek moyang kita pun tak ada ketemu 1444 tahun yang lalu. Tapi kok kita yakin peristiwa itu benar adanya. Nah itu berarti alhamdulillah wa syukurillah, di hati kita sudah Allah semayangkan keimanan yang kita bina melalui sholat, yang kita bina melalui membaca Al-Quran, yang kita bina melalui majlis taklim, yang kita bina melalui pengetahuan ketuhanan yang terus kita tambah. Nah, jadi ini agak beda sedikit kan Bu Iria dengan yang kemarin ya. Nah gitu, saya usahakan gitu. Jadi biarpun temanya sama, tapi pengembangannya itu pembahasannya bisa beda. Walaupun jauh lah dengan Ustaz Somad ya. Ustaz Somad levelnya dari nasional dah, saya apa lah, dari kampung ke kampung. Gitu ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah SWT. Problematik bagi orang-orang yang memikirkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu bisa dipecahkan ya, baik melalui gambaran-gambaran atau pendapat-pendapat dari hadis-hadis, termasuk juga pandangan-pandangan ulama, termasuk bagaimana kita memikirkannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu juga yang paling penting. Apa tujuan dari Isra Mi'raj? Siapa yang tahu? Apa sih tujuan Isra Mi'raj nih? Allah nih ngangkat Nabi Muhammad nih ke langit, ada yang tahu dah Bu? Untuk mengerjakan sholat. Menunaikan perintah sholat. Ada lagi yang lain? Itu memang tujuan akhirnya. Ingin membuktikan kebesaran dia. Ya, ingin membuktikan, memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nah itu ayatnya. Linuriyahu min ayatina. Jadi tujuannya adalah untuk kami perlihatkan tanda-tanda. Ayat itu tanda-tanda ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu real melihat surga, melihat neraka, naik ke langit satu, langit kedua, langit ketiga dan seterusnya, bertemu Jibril, bertemu dengan nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Daud. Ya, jadi Nabi Yusuf yang paling ganteng juga ya. Nabi Yusuf itu juga benar. Rasulullah itu ketemu dengan para nabi itu ya. Nah jadi Allah tunjukkan. Nah pertanyaannya, nabi-nabi itu kan sudah mati. Berarti mereka di alam ada problem lagi itu. Jadi di langit itu ya. Jadi tidak mati kan ternyata ya. Jasadnya mati, Jasadnya mati, rohnya tidak mati. Allah ini mempertemukan Nabi Muhammad ini ya, surga, neraka, para nabi. Jadi yang aku ceritakan di dalam Quran itu ya Muhammad, real loh adanya. Ini para nabi yang aku sebut-sebutkan di dalam ayat-ayat yang aku turunkan kepada engkau ada. Surga juga gitu kan. Kebanyakan kita kalau Isra Mi'raj itu kisah-kisah yang seram kan. Misalnya orang-orang pada suka makan daging busuk. Daging bagus tuh ada, tapi dia suka ngambil daging busuk. Nah itu perumpamaan apa Bu? Orang suka makan yang haram, laki-laki yang suka berzina. Dia ada istri yang halal, dia masih nyari-nyari di pasar, nyari di luar. Nah gitu. Itu. Kemudian apalagi Bu? Orang yang kisah-kisah yang seram-seram itu menggunting lidah. Ya, gunting lidah ini apa Bu? Gambaran orang-orang suka gibah ya, suka menggibahin. Nah sekarang kita karena ahli majlis taklim, gibah kita beda. Kita bukan gibah, kita berbincang-bincang terhubung dengan ilmu. Tidak sembarang ngomong, tapi pembahasan kita membahas tentang aspek-aspek keilmuan yang ada kaitannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Aspek keilmuan ya. Nah itu. Kalau yang happy-nya apa Bu? Yang bahagianya, Rasulullah pernah melihat, diperlihatkan pohon tumbuh, ditebang, tumbuh lagi dia, berbuah lagi dia, ditebang, berbuah lagi dia. Bu kalau pisang itu berapa lama dia? Berbuah lagi dah pisang.
Nggak ada ya, pisang tak pernah berbuah dua kali. Tapi pisang di surga bisa ya. Kelapa. Buah apa lagi? Sawit, buah apa lagi? Buah mangga, buah apa lagi? Anggur, buah apa lagi ya? Begitu diambil dipanen, atau dipebang pohonnya dia tumbuh langsung. Ini pertanyaan Rasulullah, gambaran apa? Kata Jibril mengatakan ini gambaran Allah membalas orang-orang yang suka bersedekah, beramal jariah, suka membagi. Macam kaitnya, Insya Allah ya. Yang lain juga ya. Nanti banyak pahalanya, terkejut-kejut kait ini. Dan lupa-lupa dia nyumbang di mana-mana. Tahu-tahu nanti dibangkit-bangkitkan, dilihat-lihatkan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu harus ada punya amalan andalan. Amalan andalan. Boleh ibu cetuskan, boleh ibu rahasiakan, ya. Misalkan kalau Ibu Nazmi, alhamdulillah Qurannya gitu, dengan Qurannya. Saya pun tak mau kalah gak, saya pun dengan Quran saya gak. Saya sebenarnya bersyukur Bu ngajar agama di sekolah itu. Jadi ya tak boleh sih sebenarnya sambil ngajar itu kita sambil bisa ngaji gitu, sambil bisa beramal. Kalau misalnya saya ngajar MTK kan, atau saya ngajar bahasa Indonesia kan, nanti anak murid saya protes, apa ibu ini ngajar bahasa Indonesia, ngaji ya kerja kan. Nah tapi kalau kita ngajar agama, enggak ketahuan, orang tahunya kita ngajar ya. Nah di situ lah kita numpang lah ngaji lah, numpang lah segala-galanya untuk agama gitu. Ah misalnya Kak Mala atau Kak Ma nih dengan apa ngajar ngajinya, harus ada amalan andalan. Kak Mala nih saya tidak tahu, misalnya duha misalnya, amalan andalan duha, tak pernah sekalipun tinggal duha misalnya gitu kan. Bu Jum, selawat, andalannya selawat sama anak bangsa tak dapat pahala. Anak bangsa itu hanya seni ya, nggak apa-apa hiburan. Uti Anggi apa? Gitu harus ada ya. Nah, kenali ya diri kita. Nanti malam sekarang direnungkan. Aku belum ada nih, belum ada amalan andalan. Catat ya di buku kecil kita. Kita mohon dikukuhkan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak satu hari tanpa apa tuh, tiada satu hari terlewat melainkan melakukan hal itu. Jadi harus ada amalan. Dipandang orang tak dipandang orang, disebut orang tak disebut orang. Terus, kerjanya terus ya. Nggak dong nanya, tak ada urusan kita dengan Allah, gitu. Tapi saya guru tapi saya ada guru agama. Bu, ini nggak pandai ngaji Bu. Jadi saya inisiatif saya Bu, saya tes murid saya. Kemudian saya tes Jadi yang nggak dapat. tahu ngaji. Kan soalnya ada ujian praktek Bu. Jadi saya pun Jadi berlaku seperti guru agama juga. Jadi saya tuh Bu, murid saya tuh harus pandai. Hmm. Jangan sampai nggak bisa deh kalau guru lain Ngetes, ngoreksinya. ya. Nah, jadi saya ngambil inisiatif. Saya tes, kemudian saya mau ikro kan. Iya. Saya tes di sekolah kan ada ikro. Nah sekarang saya bilang ini 4 orang besok mau ikro. Jadi dia tuh mau, ada yang nakal luar biasa. Iya. 5 menit saya luang waktu tuh Bu di atas meja. Kawan belajar, nah, itu saya ajar Ibu ikro. Betul Bu dia. Bisa kan? Alhamdulillah. Saya guru umum juga, saya juga guru. Alhamdulillah. Jadi itu Jadi naik bisa dipakai, plus Bu. aja. Itu pertama karena ada niat kita. Yang pertama sekali ada skill, ada kemampuan, paham di bidang ilmu itu. Yang kedua ada kemauan. Biasa orang ada ilmu tak ada kemauan. Kak timur apa enak pandai itu aja tuh. Atau ada kemauan tak ada ilmu, macam dia mau negor malah mau panas. Ditegurkan dia bukan mau makasih, malah tak ada terima. Betul lah belum? Ada orang kayak gitu juga yang tak terima tuh, orang-orang di luar sana itu enggak juga dia suka kalau misalnya kita tegurkan. Ya udahlah biarkan jalan kalau kayak gitu kan. Nah, kita ini udah ada ilmunya, tapi orangnya enggak mau ditegurkan. Nah, tapi kalau anak murid itu beda. Anak murid itu dalam kekuasaan kita kalau di kelas tuh ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti, jadi tadi amalan harus ada amalan andalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ini masuk surga tidaklah sepenuhnya karena amalan kita. Itu hanyalah semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tetap karena Allah sudah menetapkan hidup ini ada syariatnya, ada aturannya. Ini untuk motivasi kita. Kita penting
susah lah Allah nanti nak kemana ke aku kan. Jadi seperti kita tidak ada ikhtiar. Allah kan menyuruh kita berusaha kan, berusaha. Pasrah, jalan bagaimana bagaimana. Allah nyuruh pasrah, tapi diawali dengan usaha ya, usaha sungguh-sungguh ya, agar apa namanya ya, ikhtiar kita maksimal, baru kita berserah kepada Allah. Jam berapa nih? Cukupkah? Sekarang kita buka tanya jawab ya. Nah itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi itu Kak Id bilang tujuan menerima sholat, betul. Yang kedua kata Bu Jum, dua-duanya betul, yaitu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dikawal oleh Jibril alaihissalam beserta malaikat-malaikat lainnya ya. Kita termasuk orang-orang yang tidak pernah Isra Mi'raj, tapi hanya Mi'raj dalam sholat saja. Tapi kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang mengimani peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah jadi untuk sholat tadi peningkatannya tambah doa tuh Bu, nanti disetorkan. Yang kedua terakhir nih Bu, yang terakhir itu pemahaman tahiyat, at-tahiyat itu ya. At-tahiyat itu ulama menjelaskan itu adalah rangkuman dari dialog peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pembicaraan Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Artinya kemuliaan, keagungan, kebaikan, pokoknya yang bagus-bagus semuanya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kehormatan semuanya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya Assalamu alayka, Assalamualaikum, artinya keselamatan atasmu untukmu. Assalamu alayka ya wahai nabi ya, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama juga rahmatnya segala macam atas engkau ya. Kemudian jawabannya dari malaikat Jibril mengaminkan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan keselamatan atas kami loh. Assalamu alaina itu atas kami, wa ala ibadillah sholihin, dan atas orang-orang yang saleh. Nah itu ya, tiga itu ya. Jadi statement dari doa atau pemujaan dari Nabi Muhammad, kemudian dari Allah jawab, kemudian diaminkan atau dibenarkan atau diperkuat lagi, diaminkan dan dimintakan gitu ya untuk kita semua oleh Jibril. Nah itu dari ulama Bu ya, kita dari penjelajahan atas hadis-hadis tentang itu belum ketemu gitu ya, apakah ini dari Rasulullah, tapi ini adalah dari ulama ketika melihat dari runutnya bacaan tahiyat itu seperti itu ya. Nah, nanti setelah innaka hamidum majid, sempurnakan itu, sempurnakan dengan tadi doa itu ya, doa anti dajjal atau doa penangkal dajjal. Nah ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin, wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca setelah tahiyat akhir. Inna sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jahannam nomor 1. Dan itu bawa azab kubur. Dan itu bawa fitnah hidup, fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Itu artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur. Kemudian aku berlindung padamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah mati ini Bu, aib-aib gitu terbongkar, nauzubillah Bu, aib-aib kita ya, apa yang orang nggak tahu gitu kan, lalu dipampakan orang cerita-cerita, nauzubillah, kita berlindung pada Allah ya. Jadi hidup kita mulia, mudah-mudahan mati juga harum mulia. Kemudian juga alam barzakh kita tidak banyak persoalan lah, kalau bisa syahid lah ya, syahid dunia akhirat. Nah, masuk surga juga sudah firdaus gitu ya.
Nah, masih Dajjal ini nanti Dajjalnya akhir zamannya akan keluar. Nah, jadi kita berlindung. Jadi kalau ramai-ramai kita baca ini Bu, maka pengaruhnya tuh akan bagus karena Dajjal ini rupanya tambah lagi nih masuk ke macam-macam Bu dalam lagu-lagu pun. Dalam lagu-lagu K-pop itu, lagu-lagu K-pop, lagu-lagu barat rock itu ya, rupanya ditemukan itu oleh orang ahli-ahli ruqyah itu. Jadi ada ceritanya tuh dia apa tuh yang dia tuh apa punya indera keenam tuh. Nah, jadi dia sebenarnya tuh kan kelemahan tuh. Orang punya indera keenam tuh bukan kelebihan, kelemahan. Jadi dia harus diformat di ruqyah. Nah, jadi dia ketika diputarkan itu, cerita dia tuh diputarkan apa tuh lagu-lagu itu dia ngelihat ada semacam makhluk-makhluk aneh gitu keluar. Lagu-lagu rock gitu ya. Enggak semuanya sih kayak K-pop gitu. Enggak semuanya, kalau menurut beliau itu enggak semuanya. Kalau macam sholawat yang ini gitu kan, yang enggak ada yang selain itulah K-pop dan rock itu yang dia, karena di dalamnya itu juga ini industri musik dunia Bu, itu disisipkan pesan-pesan Illuminati Bu. Nah, jadi orang Bu yang akhir zaman ini bukan lagi Kristen lawan kita nih Bu, tapi penyembah setan. Dia pun termasuk benci gak dengan agama Kristen Bu, penyembah setan. Maka dia buat kemarin itu agama setan itu membuat satu orang itu jadi setannya, dia nyeret mayat Yesus gitu. Dia maksudnya itu mau menghina Tuhannya orang Kristen. Jadi bukan lagi Kristen lagi ini sekarang nih yang eksis nih apa Illuminati itu ya, penyembah setan. Jadi setan ini udah eksis nak jadi penanding Tuhan. Astagfirullah. Nah, maka kita salah satu penangkalnya banyak banget harus kita wajib tuh kita hafalkan doa ini, kita ramai-ramai nanti ada yang Allah kabulkan doanya, jadi Dajjal ini dihancurkan lah. Maksud kita semuanya insya Allah tidak salah lihat-lihat cucu keturunan kita. Baik, ada pertanyaan Bu? Satu? Tidak ada? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah.